Oke, salam semuanya. Saya Muhammad Alvin Ajri dari Universitas Pancammarga 1543617 dan dari Fakultas Teknik Elektro. Saya ingin melanjutkan penjelasan di pertemuan 13 atau materi 13 kali ini. Yang akan kita lanjutkan adalah mencoba untuk menampilkan data, menambah dan menghapus data. Jadi yang kita lakukan adalah mengaktifkan menu ubah dan membuat data tersebut bisa diubah dari interface webnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalian buka file index terlebih dahulu karena akan ada file baru yang akan kita buat yaitu ubah.php. Jadi kita perlu mengubah filenya mengubah file index terlebih dahulu karena di sini akan ada file baru ya tentu yang pastinya akan berubah juga codingannya. Kalian bisa lihat di sini yang bagian saya plot itu ada di bagian baris 34. Yang sebelumnya adalah ini kan masih kosong. Tidak terisi apapun setelah R sama dengan. Lalu yang di gambar kedua kita isi sesuatu di sini. Bisa dilihat ada ubah.php, tanda tanya ID sama dengan variabel row yang dimana dipanggil ID-nya. Nah, di sini kita ingin mengaktifkan, kita mulai ingin mengaktifkan fungsi ubahnya di sini. Dengan langkah pertama kita ke sini dulu untuk ubah sesuatu, untuk ubah salah satu sintaksnya. Oke, next baru buat file ubah.php. Lalu kalian buka file tambah.php-nya dan salin semua isi sintaks yang ada di tambah.php dan letakkan di ubah.php karena familiar isinya. Sama-sama berfungsi tapi karena gimana ya? Intinya sama karena itu ada sebuah fungsi, tambah juga fungsi dan ubah juga sebuah fungsi. Jadi otomatis mirip ya. Tapi di sini ada yang beberapa diubah. Kalian bisa lihat di gambar pertama di baris 4 sampai 8 dari bagian ambil data di URL sama yang di query data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Divariabelkan semua ya, variabel ID, variabel mahasiswa. Query-nya itu, nah kalau kita disilakan ini kan sudah dijelaskan di materi sebelumnya yang kita konfigurasi database dengan via command prompt ya. Bisa dilihat di sini mirip komenannya ya karena konfigurasi database ya jadinya tentunya kita pakai sintaks yang sesuai dengan database-nya. Jadi select from mahasiswa where ID tersebut dengan diartikannya tampilkan semua nilai atau data yang berada di mahasiswa di mana ID-nya sama dengan variabel ID. Jadi kita shut out ID-nya untuk menampilkan datanya. Karena kalau kita tampilkan di luar ID misalkan struktur data nama atau NIM atau jurusan atau email, otomatis di salah satu struktur tersebut kan pastinya ada data yang sama, nilainya sama. Biasanya di jurusannya. Nah, kalau kita pakai itu untuk variabel agar sebuah untuk dijadikan sebuah acuan, maka otomatis akan kemungkinan ada error karena nggak semua datanya beda, ada yang sama. Jadi yang paling berbeda, yang setiap kolomnya itu berbeda ya, cuma ID.
karena sudah auto increment, otomatis diisinya tuh sesuai urutan data yang masuk, jadi pastinya berbeda. Nah, lanjut ke baris ke 57, 62, dan 67 serta 72 yang di sini. Di bagian konfigurasi struktur ya. Di setelahnya kata-kata require ini, kalian tambahkan dari value sampai ini tanda tanya terus kurung berawal. Dan menggunakan variabel mahasiswa karena kita ambil dari data mahasiswa ya. Terus yang di shout out adalah sesuai struktur namanya. Jadi misalkan struktur data nama di sini, otomatis kita isikan nama. Terus NIM di sini ya, berarti kita ganti NIM karena sesuai struktur datanya. Terus lanjutkan hal yang sama sampai keempat struktur data ini mempunyai value, sudah punya syntax value dengan shoutout yang sesuai. Jika sudah, nextnya, nah ini hasilnya. Ya, sintaks tadi itu membuat pada saat kita tekan atau klik tombol ubahnya, otomatis kalian dibawa ke halaman ubah dan otomatis kolom-kolom pada struktur data di sini akan terisi dengan data ya, yang sudah tertera sebelumnya. Kalian bisa lihat langsung pada saat kalian klik ubah langsung terisi otomatis dengan data yang sudah tersedia. Jadi kalian nggak perlu bingung atau kalian nanti atau apa ini akan mengantisipasi kalian lupa pada saat tadi datanya gimana ya, saya gantinya apa ya, makanya kita otomatiskan kolom ini terisi agar memudahkan kalian untuk mengubah datanya. Selanjutnya buat sintaks baru di baris paling bawah pada function .php ya. Ada function baru yaitu function ubah. Kita akan fungsikan tombol ubah datanya. Sebentar. Nah, ini kita akan memfungsikan tombol ini ya. Dan pada saat ditekan itu ada feedback, ada interaksi gitu. Muncul pesan dan kita akan membuatnya otomatis kembali ke halaman utama seperti itu. Dan jangan lupa di sini ada sebuah sintaks HTML special charge. Kalian bisa lihat di sini. Ini membuat data kalian itu tetap aman. Maksudnya gimana? Pada saat ada pengguna lain ingin mencoba mengacak-ngacak data kalian dengan memasukkan kata-kata selain nilai data, misalnya kayak sebuah sintaks yang dimana itu akan merusak database kalian, maka sintaks ini HTML special charge ini akan mencegah hal tersebut. Jadi pada saat kita mengetikkan pada saat user nakal itu mengetikkan sesuatu yang bukan seharusnya, pas saat dia klik ubah data maka otomatis akan ke denial, maksudnya ditolak gitu. Tidak bisa secara langsung masuk, jadi ada tolakannya lah istilahnya. Nah, kita yang sintaks barunya yang di sini function ubah ya. Kalau kalian nggak mau ribet tulis ulang, kalian bisa copy dari version tambah. Dan jangan lupa kalian kasih juga di sini HTML special charge-nya. Kalian salin, terus kalian pastekan di bawah sendiri ya. Biasanya itu ada tambah, hapus. Nah, setelah hapus di sini ada function ubah. Kalian letakkan di sini. Dan jangan lupa di sini kalian ganti ubah ya. Di sini. Nah, lalu pindah ke
file ubah.php di bagian baris 52. Kalau milik saya di 52 ya. Kalau milik pokoknya incer-incernya itu ada di sini. Ubah data mahasiswa ini judulnya ya. Nah, di dekat itu kalian akan menemukan sintaks tersebut. Nah, ini nih, di sintaks ini nih. Nah, kalian ubah sesuai di gambar ini. Jika sudah, maka hasilnya seperti ini. Pada saat saya klik ubah data mahasiswa, ini akan otomatis muncul datanya data yang sudah tertera sebelumnya di database. Saya ingin mengubah email saya ya, yang dimana sebelumnya seperti ini ya, saya ubah menjadi seperti ini. Jika sudah, pada saat saya klik ubah data, maka akan muncul pesan data berhasil diubah. Kalau mengisi datanya benar ya. Kalau datanya misalkan kayak ini coba-coba merusak datanya dengan mengetikkan hal yang lain selain datanya, maka akan denial. Saya nggak kasih lihat karena ya begitulah. Setelah saya klik ubah data, maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah ya di sini. Dan jika sudah klik OK, maka akan otomatis kalian akan dibawa kembali ke halaman utama dan data kalian tertera ya, akan data yang tertera yang baru. Ya, seperti itu. Selesai. Jadi cuma segitu saja untuk ubah dan tampilkan data. Sekian untuk materinya. Bila ada kata-kata yang keliru saya mohon maaf atau belibet yang saya mohon maaf. Salam